Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Atau kalau tidak Hari Pahlawan Nasional, ya Hari Pahlawan saja. Karena debatable antara ini adalah pahlawan nasional, ada pahlawan lokal gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memposisikan bahwa memang bangsa kita perlu menghargai jasa para pahlawan. Pahlawan tentu saja mempunyai arti yang sangat konkret dalam kehidupan kita. Bagaimana perjuangan Bung Tomo di Hotel Yamato, Surabaya. Dan pergerakan-pergerakan Bung Tomo ini hanya secara sistematis tapi masif melalui media audio. Karena dulu adanya hanya RRI, Radio Republik Indonesia, maka pada saat lalu RRI menjadi corong untuk mengubarkan semangat kemerdekaan. Mengapa pada saat lalu kita bisa berkoordinasi secara positif, mampu mengkondisikan dengan cara-cara yang efektif? Karena pertimbangannya adalah bahwa nasionalisme dari orang-orang yang menyampaikannya itu sangat luar biasa. Dari Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan yang lainnya. Ini mempunyai nilai yang sangat-sangat efektif. Dan aura dari penyampaian kondisi itu juga mempunyai karisma yang sangat luar biasa. Kalau orang bisa mendengarkan pidatonya Pak Karno sampai berjam-jam, bahkan ada durasi terpanjangnya lebih dari 3 jam, ini tentu saja membuktikan bahwa Bung Karno mempunyai karisma yang luar biasa. Sekarang pun demikian. Kadang orang-orang yang mempunyai jiwa karismatik, kita tunggu pengantarnya, kita tunggu orasinya, kita tunggu pola-pola pikirnya. Tidak hanya intelektif, tetapi juga pola pikir organik yang mereka tidak hanya menyampaikan melalui media sosial, tapi mereka juga membumi bagaimana langsung berkait dengan masyarakat di kalangan bawah, atau sering kita sebut dengan istilah grassroots. Gerakan sosial untuk kepedulian terhadap pahlawan atau orang yang berjasa pada negeri ini, pada negara kita yang kita banggakan ini, harus selalu ditingkatkan dan harus selalu direalisasikan. Bahkan sampai anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, SMU, bahkan mereka anak-anak kita yang sudah di perguruan tinggi, perlu diberikan sosialisasi, kebanggaan, penghargaan, dan cara-cara menghargai jasa para pahlawan. Di dalam Islam ada istilah ziarah. Ziarah kubur, artinya kepedulian terhadap orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi lain, kita juga mengenal khol, menghormati hari kematian. Ini tentu saja tidak hanya kita yang mengkondisikan, tetapi sebelumnya telah dituntunkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawan. Khususnya saat ini tentu kita harus menggalang kepedulian atau
gerakan sosial nasional tentang bagaimana kepedulian terhadap orang-orang yang baik, orang-orang yang berjasa, para pahlawan dan zuriahnya dan keturunan-keturunannya. Tentu dengan harapan mereka yang mempunyai keturunan atau simbah-simbah yang pahlawan itu, mereka tetap harus membumi, tidak sombong, tidak membanggakan diri, dan yang lainnya. Karena memang pahlawan ini ada dua. Pahlawan yang dikenal, yang makamnya ada di Taman Makam Pahlawan, dan pahlawan yang tak dikenal, namanya pun kita tidak tahu, makamnya pun juga bukan berada di Taman Makam Pahlawan, tetapi jasa konkretnya jelas, membela negara kita, membela tanah air, mewakafkan jiwanya, raganya, berkorban sampai titik darah penghabisan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia yang sekarang identik dengan istilah Nusantara. Maka tentu saja rintisan-rintisan ini tentu saja untuk sekolah tidak hanya sekedar upacara bendera atau bagaimana menjadwalkan untuk mereka berpartisipasi secara retorika, secara seminar, dialog, itu menjadi salah satunya. Tetapi yang paling penting, dibikinlah sebuah forum, sebuah majelis. Mungkin anak-anak kita diberitahu, yang PAUD, yang TK, diajak dialog oleh pemimpin-pemimpin masyarakat, oleh akademisi, tokoh-tokoh pendidikan. Bagaimana loh ini jasa para pahlawan nih. Pahlawan dari daerah Jawa Tengah siapa saja, dari daerah Jawa Timur siapa saja, daerah istimewa Yogyakarta siapa saja. Kita sebutkan, kita rinci. Kalau misalnya kita berada di satu daerah tertentu, mungkin ada yang dari Kabupaten Magetan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Madiun, siapa saja itu pahlawannya. Kabupaten Purworejo misalnya, ada nggak pahlawan nasional kita? Baik yang tercatat di Taman Makam Pahlawan ataupun yang tidak terkenal atau yang tidak dikenal. Sehingga dalam hal ini dengan adanya dialog yang masif, kepedulian tentang ziarah makam atau ziarah kubur, khususnya di kubur dari para pahlawan kita, akan memberikan dampak yang positif, khususnya secara semangat. Apalagi di saat ini negara kita dalam proses untuk bersih-bersih melawan penyelundupan, bersih-bersih melawan narkoba, bersih-bersih melawan disintegrasi bangsa, bersih-bersih melawan judi online, bersih-bersih melawan korupsi, dan yang lainnya. Sehingga ini menuntut sebuah kemampuan yang besar, realitas yang tidak kecil, sebuah semangat yang tidak bisa disepelekan. Kalau kita hanya berjuang secara sendiri-sendiri, ada Yong Java, Yong Sumatera, Yong Ambon, dan yang lainnya. Tetapi ketika kita sudah dalam rangka, dalam satu kondisi, kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, maka jadikanlah Hari Pahlawan ini sebagai momentum kita untuk bergerak, membangun gerakan sosial, mencintai para pahlawan, mendoakan di majelis taklim, di surau, di musola, dan di tempat-tempat ibadah yang lain. Mungkin yang non-muslim juga di tempat mereka, dengan cara mereka masing-masing. Tanpa harus kita mendiskreditkan, membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak perlu itu dibedakan. Yang berbeda silakan pahami dengan cara mereka.
yang sama, mari kita ikhtiarkan bersama-sama untuk membangun jalan, membangun jembatan. Tidak semua orang harus menjadi kontraktor, tidak semua orang harus menjadi pekerja, tetapi bekerjalah sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk yang alim, para masyayikh, para ulama, tentu dengan cara mereka. Berdoa sangat penting. Karena dengan doa, Allah akan kabulkan. Ikhtiar juga tidak kalah pentingnya. Karena kalau hanya dengan berdoa saja tanpa ikhtiar, juga tidak akan sampai pada tujuan. Atau pada momentum yang diharapkan. Yang paling penting adalah momentum ini, mari kita imbangi dengan mengkondisikan sesuatu. Kita harus tetap membumi. Kita harus tetap berikan informasi yang real pada anak-anak kita, pada generasi-generasi Gen Z, generasi Z saat ini, untuk menyatakan bahwa kita bisa tinggal di negara yang toto tentrem karto raharjo, gemah ripah loh jinawi, yang oleh pendahulu kita disebut dengan Indonesia, dengan aman, nyaman, tenang, tentram, itu karena jasanya para pahlawan kita yang merebut kemerdekaan, yang mengorbankan jiwa raganya. Tidak hanya sekedar retorika, tapi physically, real, dan rasional berada di medan perang. Meskipun sebagian besar hanya menggunakan bambu runcing, tetapi mereka sangat luar biasa. Akhirnya, mari kita sambut Hari Pahlawan ini dengan cara-cara yang bijak, karena tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan, membangun kolektivitas, membangun koneksi, relasi yang besar untuk bisa menyatukan, mempersatukan diri kita, membangun bangsa sesuai dengan kapasitas masing-masing. 1000 teman itu kurang atau masih sedikit, tapi satu musuh itu sudah sangat terlalu banyak. Sehingga mari kita kedepankan kebersamaan, persatuan, kesatuan, dan kita hormati kebinekaan. Tapi yang paling penting adalah kita ingatkan pada saat 10 November dikondisikan barang hanya 60 detik atau 1 menit, kita kondisikan untuk beribadah atau mendoakan para arwah pahlawan kita. Disepakati bahwa mendoakannya adalah pukul 8:15 menit. Di mana saja kita berada, mari kita doakan para pahlawan kita. Semoga jejak kehidupan mereka, kebanggaan kita terhadap mereka akan terus kita pupuk. Dan kita bangga sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, dan warga negara Indonesia. Yang terakhir, selamat Hari Pahlawan. Semoga dedikasi dari mereka-mereka yang telah gugur mendahului kita bisa kita nikmati, dan setidaknya kita bisa mencontoh perjuangan mereka. Yang terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.